wabarakatuh. Oke, selamat duduk kembali. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Yasmin, Chania, Sama dan Yasmin. Kenapa? Dina, Ibu Sumatri nggak masuk Sumatri. Cantika Discord tadi aku dapat kabar dari Mas Berulang tahu. Kucingnya dia nggak ganggu aku. Oke, sudah ya. Oke, harus tenang. Oke, pada hari ini anak-anak semua sudah tahu belum kita akan belajar apa pada hari ini? Belum. Oke, baik, Ibu akan tunjukkan dulu PPT-nya ya. Baik, hari ini kita akan belajar teks cerita inspiratif. Nah, anak-anak semua sudah tahu belum apa itu teks cerita inspiratif? Cerita inspirasi. Oke, betul. Motivasi. Ya, betul sekali anak-anak dan Marieta. Oke. Jadi secara pengertiannya itu teks cerita inspiratif ini adalah teks narasi yang mengandung pesan moral dan juga semangat yang dapat memotivasi kita gitu. Nah, teks cerita inspiratif ini bisa berupa kejadian nyata atau fiksi begitu. Yang intinya itu bisa memotivasi kita begitu. Nah, pengertiannya sudah paham ya? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, sekarang Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk bacakan apa saja struktur dari teks inspiratif. Boleh? Pertama, ada abstraksi. Ya. Kedua, ada orientasi. Ketiga, ada komplikasi. Keempat, ada resolusi. Dan terakhir, ada moda atau amanah. Oke, betul sekali ya. Dijelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi yang struktur yang pertama itu ada abstraksi. Nah, abstraksi ini tuh adalah gambaran tentang isi dari teks cerita inspiratif tersebut begitu. Nah, pada bagian abstraksi ini di saat kita ingin menulis teks cerita inspiratif nih, itu abstraksi ini termasuk opsional. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, pada umumnya teks cerita inspiratif ini itu abstraksi itu pada umumnya itu tidak ditulis ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada bagian apa? Orientasi. Oke, bagian orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini tuh itu adalah struktur yang berisi tentang pengenalan tokoh dan juga latar. Nah, bagian orientasi ini itu bisa berjumlah 1 sampai 2 paragraf gitu. Nah, yang dimana bisa di paling pertama itu pengenalan tokoh, bisa di paling keduanya pengenalan latar belakang tokoh tersebut begitu. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian ini mohon maaf ya anak-anak, harusnya ini komplikasi bukan kompilasi ya. Apa tadi? Komplikasi. Oke, betul sekali. Nah, di bagian komplikasi ini tuh bisa juga kita sebut dengan struktur bagian pemunculan konflik atau masalah gitu. Ibu, izin kembali Ya, silakan. Oke, baik, Ibu lanjut ya. Nah, setelah dari komplikasi tadi pemunculan konflik, kita ke bagian resolusi. Nah, resolusi ini tuh adalah bagian apa anak-anak? Penyelesaian atau solusi dari masalah. Ya, betul sekali, solusi dari masalah atau tahap penyelesaian masalah ya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu pada tahap koda. Nah, tahap koda ini tuh adalah tahap akhir di mana dalam cerita inspiratif itu adalah Berisi, Bu. ya, silakan. Ya, Ibu ulang saja ya bagian koda ini. Jadi koda itu berisi tentang kesimpulan dari isi teks cerita inspiratif tadi. Nah, yang dimana bagian koda ini juga kita bisa memetik nilai-nilai atau pesan moral yang terdapat di cerita inspiratif tadi begitu. Oke, sekarang
Sudah tahu ya tentang struktur dari teks cerita inspiratif tadi? Sudah. Oke, sekarang Ibu ada satu contoh dan contoh dari teks cerita inspiratif yang dimana pada hari ini kita akan menganalisis bersama struktur dari teks cerita inspiratif tadi, begitu. Oke? Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, apa judul dari teksnya? Hilda, ulangan fisika. Oke, betul sekali. Hilda dan ulangan fisika. Oke, sekarang Ibu mau meminta kepada anak-anak karena di sini terdapat 6 paragraf, ya. Terdapat 6 paragraf. Nah, Ibu mau setiap anak itu satu paragraf dibacakan oleh satu orang, ya. Oke, dimulai dari Marieta. Baca paragraf 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Hilda merupakan siswa kelas 10 di SMA Romraya, Bandung. Ia merupakan anak pendiam yang jarang bersosialisasi dengan teman-temannya. Ia merupakan anak tunggal, sementara kedua orang tuanya sibuk bekerja. Bahkan dalam kesehariannya di sekolah, Hilda juga jarang berkumpul dengan temannya. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Suatu hari, Hilda akan menghadapi ulangan yang paling diam dulu. Kamu ini ribut sekali. Dadanya nyamuk. Harap tenang dulu ya anak-anak. Oke, Suatu hari, Hilda akan menghadapi ulangan yang paling tidak dia sukai, yaitu mata pelajaran fisika. Serena adalah teman sekelas Hilda yang juara. Fisika. Serena adalah teman sekelas Hilda yang juara fisika. Setiap ulangan, dia selalu mencetak nilai terbaik di kelasnya. Hilda sebenarnya ingin meminta bantuan Serena untuk mengajarinya belajar fisika, tapi dia tidak berani bertanya. Oke, lanjut paragraf ketiga. Kayla. Serena merupakan anak yang mudah bergaul. Bahkan teman-temannya seringkali meminta bantuan mengajari semua pelajaran, termasuk fisika. Melihat hal itu, Hilda ingin sesekali menyapa dan mengobrol dengan Serena untuk mengajarinya fisika. Oke, lanjut paragraf selanjutnya. Suatu hari, Selena menyadari jika Hilda tidak berani menyamanya duluan. Waktu jam istirahat, Selena menghampiri Hilda dan mengajaknya mengobrol. Setelah beberapa lama, akhirnya Hilda berani mengungkapkan keinginannya untuk belajar fisika bersama Selena. Oke, lanjut Mariska untuk bagian. Setelah pulang sekolah, Hilda mengajak teman-temannya untuk belajar bersama untuk persiapan ulangan fisika besok. Hilda juga diajak untuk bergabung dengan teman-teman lainnya. Selama belajar bersama, mereka semua akhirnya bisa memahami soal-soal fisika yang dianggap sulit dikerjakan. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Boleh Charis. Ini silakan. Keesokan harinya, semua anak kelas 10 sukses mengerjakan ulangan fisika. Bahkan semuanya mendapatkan nilai yang bagus, termasuk Hilda. Setelah kejadian itu, Hilda semakin mudah bergaul dengan teman-teman lainnya. Semua siswa akhirnya menyadari jika setiap masalah akan bisa dicari jalan keluarnya jika mereka berusaha dengan baik. Oke. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah membaca teks cerita inspirasi ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai menganalisis struktur dari teks cerita inspiratif tadi. Masih ingat ya ada apa saja tadi? Orientasi, ada aplikasi, orientasi, kemudian apa lagi? Aplikasi, resolusi, resolusi, Oke, betul. Ada 5 ya. Ya. Kita akan mulai menganalisis ya. Baik. Sekarang Ibu akan tanya kepada anak-anak sekalian, dari teks cerita inspiratif ini mana yang termasuk ke bagian abstraksi? Paragraf pertama, Paragraf keberapa? pertama itu. Paragraf pertama, betul. Oke, sekarang di bagian orientasi. Paragraf kedua. Paragraf keberapa? Kedua. Paragraf kedua. Oke, betul ya, paragraf kedua. Sekarang ke bagian komplikasi. Keempat, Bu. Oke. Serena menyadari jika Hilda tidak berani menyapa duluan. Yakin? Yakin. 3 dan 4 kali ya? Iya, 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Oke.
Betul ya, bagian komplikasi. Oke, sekarang di bagian resolusi. 5, 6, berapa paragraf? Ada 6 paragraf tadi. Oh, 5 berarti. Oke, bagian resolusi di paragraf ke 5. Lima. Berarti untuk paragraf 6 termasuk. Oke, bagus sekali. Oke, berarti anak-anak sekalian sudah paham ya mengenai teks cerita inspiratif ya. Iya, Bu. Oke, Mas, kelihatannya Ibu lihat-lihat ini udah pada lesu ya, karena udah siang kayaknya ya. Iya, Bu. Oke. Perlu kan? Oke, karena sebentar lagi jam istirahat. Oke, jadi terima kasih ya anak-anak hari ini sudah paham mengenai tes cerita inspiratif. Untuk minggu depan, Ibu punya satu tugas untuk anak-anak sekalian, yaitu kalian akan membuat teks cerita inspiratif kalian sendiri. Oke, paham? Cara ini itu dikumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri saja. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Doakan kami sukses. Gimana ya, Bu? Gimana ya, tidur? Jangan tidur mas, Ibu tidur Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, kita lanjut untuk materi mengenai teks cerita inspiratif ya anak-anak. Iya Ibu. Oke, minggu kemarin Ibu sudah kasih tugas ya? Iya. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua ya. Mau ngerjain PR di sekolah. Iya, Bu. Maksud saya aja Bu udah ngerjain. Aduh, nggak boleh gitu ya anak. Kurang itu gimana, Bu? Oke. Oke, sekarang Ibu mau dengar salah satu cerita inspiratif dari anak-anak sekalian. Ada yang mau menceritakan? Saya. Silakan, Anda. Oke. Bapak dari bangkunya aja, oke? Baik. Jadi cerita inspiratif ini sebenarnya bukan cerita hidup saya, karena saya merasa tidak ada yang bisa menginspirasi. Tuhan Mama deh. Jadi saya pernah mencari di internet ya, Bu, mengenai cerita hidup mengenai Jerome Pauline. Nah, jadi Jerome Pauline itu sekarang ini kan terkenal menjadi seorang YouTuber yang pintar dalam bidang matematika. Dia juga lulusan dari universitas di Jepang. Nah, jadi sebelum ia memasuki masa sukses sekarang, seperti sekarang, yaitu adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan, bisa dibilang kurang berkecukupan. Nah, dia juga adalah anak kedua dari 3 orang bersaudara, dan dia itu merupakan anak yang lahir di tahun 1998, yaitu tahun yang dikenal sebagai masa moneter yang kritisnya Indonesia gitu, yang ada demo-demo itu. Nah, jadi karena adanya masa tersebut, Jerome Pauline ini hidupnya sulit, Bu, karena dia ini di masa tersebut sembako menjadi naik, sedangkan dia merupakan keluarga yang kurang berkecukupan. Untuk membeli susunya saja dia sulit begitu ibunya. Nah, hingga pada saat waktu tahun 2000 berapa itu, saya juga lupa, Bu. Tapi ada di saatnya dia memasuki di dunia, mencoba untuk masuk dunia YouTube begitu. Dia mencoba vlog karena dia juga sebelumnya itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dia adalah siswa yang menginginkan untuk masuk ke perguruan tinggi di Singapura, tetapi ternyata ditolak. Sampai pada akhirnya dia diterima beasiswa di universitas di Jepang. Singkat ceritanya, dia mencoba untuk
masuk ke dunia YouTube tadi dan mengajarkan ilmu-ilmu matematikanya kepada YouTube di YouTube melalui YouTube gitu. Nah, itu dia pertamanya berdua dengan temannya. Nah, dia di situ sebenarnya merasa sudah putus asa karena subscribernya tidak naik-naik Bu. Tetapi karena ada ada dorongan dari teman-temannya serta keluarganya, akhirnya dia tetap melanjutkan YouTube menjadi YouTuber tersebut. Hingga akhirnya channel YouTube tersebut dia hanya mengembangkannya sendiri karena teman satunya tadi tidak ikut lagi. Sampai pada akhirnya sekarang dia terkenal menjadi YouTuber, bisa dibilang artis yang terkenal dengan pintar di bidang matematika. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Oke, tadi cerita inspiratifnya tentang Jeremy Colin ya. Iya betul. Oke, memang beliau ini memang sangat menginspirasi kita semua ya, karena kepintarannya itu loh yang bikin ini ya. Oke, Ibu Kira untuk teks cerita inspiratif ini sudah dapat dipahami semua ya? Iya Bu. Oke. Untuk hari ini cukup karena hari ini sudah siang ya. Mungkin mau jam istirahat ya anak-anak ya. Mau makan Bu? Ya, oke. Ibu juga udah mulai ini, oke? Ini Cocokan. iya betul. Oke, Ibu akhiri di